Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai framework GOCC, yaitu eksplorasi software adaptation. Di mana di sini kami terdiri dari 4 orang anggota, di mana yang pertama yaitu Desti Mustika Ramadan, yang kedua Nur Fajar, yang ketiga Widaningsih, saya sendiri, dan yang keempat yaitu Windy Antania Sasmita. Mungkin langsung saja ke pemaparan dari framework GOCC-nya. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Windy Antania Sasmita. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu spesifikasi dan instalasi GOCC. Nah, untuk spesifikasi sendiri tidak ada spesifikasi khusus, jadi kami menambahkan di sini ada sistem operasi Linux, macOS, dan sistem operasi Windows dengan RAM 4 GB. Nah, untuk instalasi kami menggunakan sistem operasi Windows 10 64 bit dan framework atau tools GOCC yang sendiri diinstal pada IDE Eclipse. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur GOCC. Yang pertama ada separation of concern. Nah, separation of concern ini secara eksplisit memisahkan deskripsi yang mewakili fitur utama dari fungsi penting self-adaptive system. Nah, seperti adaptasi dan stabilitas. Dengan memisahkan cabang dari model tujuan. Dalam contoh robot pembersih yang akan kami demokan, model tujuannya terdiri dari 3 bagian. Bagian kiri diagregasikan sebagai tujuan dash dispose, mewakili fungsi utama yaitu fungsi sebagai pembersih debu. Nah, yang kedua, bagian tengah diagregasikan sebagai tujuan stability provided, mewakili fungsi stabilitas. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian kanan diagregasikan sebagai tujuan adaptivity provided, mewakili fungsi adaptif. Nah, yang kedua ini ada uses label injection. Untuk memperjelas ketergantungan antar masalah, dalam tools atau framework ini juga memperkenalkan notasi tambahan untuk mendefinisikan hubungan antar tujuannya. Nah, uses bisa disebut uses atau penggunaan. Dalam deskripsi tujuan, jika tujuan A atau jika tujuan A membutuhkan tujuan B, kita dapat menempatkan label atau menamainya menjadi menggunakan B atau uses B pada tujuan A. Dalam contoh yang akan kami praktekkan, pada label menggunakan objek not found pada tujuan dash found karena tujuan membutuhkan objek untuk menemukan atau menggunakan fitur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada control loop embedding. Setelah menjelaskan tujuan atau goals, kita dapat menyematkan loop control di sebuah pohon. Pertama, kita dapat menempatkan objek yang relevan dalam model tujuan dengan menggunakan notasi identitas. Dalam framework GOCC ini, kita harus menambahkan 2 jenis objek khususnya yaitu sumber daya dan objek yang dipantau. Sumber daya itu termasuk unit komposisi serta sumber daya lingkungan. Kita dapat mengenautkan objek ini dengan sasaran yang relevan menggunakan concern link, seperti modul baterai yang terkait dengan sasaran baterai maintenance. Jadi, si modul baterai ini punya sub modul yaitu battery maintenance. Nah, untuk objek yang dipantau terkait dengan sasaran jenis collect atau kumpulkan, setelah diidentifikasi objek tersebut, kita dapat menguraikan subpohon untuk membentuk loop control dengan menggunakan pola loop control. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara-cara menggunakan GOCC, yaitu terdapat 4 cara. Yang pertama ada add goals, yang kedua ada apply control loop pattern, yang ketiga yaitu add manage complete, yang keempat implement. Di sini yang pertama yaitu add goals, di mana pada cara ini framework GOCC menambahkan subpohon yang mewakili fitur baru sebagai sub goals atau subtujuan, yaitu stability provided ke model tujuan untuk robot pembersih. Untuk cara yang kedua yaitu apply control loop pattern, di mana pada cara ini framework GOCC ini menempatkan suatu entitas load amount sebagai objek pemantauan hubungan sehingga menjadi loop control di subpohon. Yang selanjutnya yaitu menjalankan GOCC setelah meletakkan label pada tujuannya. Cara yang ketiga atau untuk cara yang ketiga yaitu add manage conflict atau kelola konflik. Nah, pada cara yang ketiga ini melakukan atau daftar konflik yang dihasilkan oleh framework GOCC yaitu berisi konflik tentang kamera modul dan driving modul. Setelah itu, framework GOCC ini menerapkan urutan prioritas itu sebagai berikut, yaitu baterai maintenance, load capacity not exercise, dan dash dispose. Untuk cara yang terakhir atau yang keempat yaitu implement. Nah, pada cara ini GOCC atau framework GOCC ini mengimplementasikan komponen, yaitu terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu load capacity not exercise, yang kedua load amount observed, yang ketiga yaitu dustbin reusable, yang keempat dash unload into dustbin. Nah, sesuai dengan konfigurasi yang dihasilkan dan menambahkannya ke program robot pembersih. Mungkin yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu tools yang dibutuhkan dalam implementasi GOCC ini. Nah, di mana tools yang digunakannya yaitu yang pertama ada Eclipse dengan versi Kepler, kemudian ada folder Dynamic Evolution yang merupakan project dari Nakagawa, kemudian ada tools Jade, dan tentunya tidak lepas dari tools Jest. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita ekstrak terlebih dahulu folder-folder yang masih berupa zip file, mulai dari Dynamic Evolution, kemudian Eclipse, Jade, dan Jest. Nah, di sini dapat dilihat ya hasil ekstrak dari file-file tersebut. Ada Dynamic Evolution, kemudian Eclipse, Jade, kemudian Jest. Nah, untuk tahapan pertama yaitu tentu saja project ini berhubungan dengan pemrograman Java. Jadi, langkah pertama kita menginstal terlebih dahulu JDK dan JRE yang dibutuhkan. Nah, di sini saya menggunakan JDK dan JRE versi 6. Untuk menginstalnya, teman-teman cukup mendouble klik file application dari JDK ya, kemudian next sampai ke finish, dan begitupun pada file JRE ya, tinggal next saja sampai ke finish. Dan jangan lupa untuk men-setting sistem environment variable-nya. Nah, di sini ya. Apabila kita telah menginstal JDK maupun JRE, kita masuk ke local disk C, kemudian program file,
kita cari folder Java. Nah, di sini ada telah terinstall ya JDK dan JRE versi 6-nya. Nah, kita masuk ke folder JDK terlebih dahulu, kemudian masuk ke folder bin. Nah, di sini kita kopikan path dari JDK versi 6. Setelah kita copy, kemudian kita masuk ke menu environment variable. Kemudian di sini ada dua tab ya, ada user variable dan system variable. Nah, kita pastikan di kedua path. Jadi pertama kita pastikan di user variable di path. Nah, di sini dapat lihat ya, program file Java JDK ya versi 6/bin gitu. Berarti sudah terpaste. Nah, nanti teman-teman cukup di new aja, new environment variable ya. Kemudian dipastikan lagi di system variable, tentunya di tab path. Nah, ini ya, dapat lihat JDK-nya. Kemudian untuk JRE-nya pun sama ya, tinggal masuk ke folder JRE, kemudian folder bin, dan kita kopikan path-nya. Kemudian kita paste di system environment variable di keduanya ya, tentu saja. Nah, ini ya dapat terlihat. Kemudian di sistem variabelnya, nah ini ya dapat terlihat. Baik. Nah, biasakan setelah kita menginstal aplikasi JDK dan JRE itu, kita merestart PC kita supaya dapat berjalan gitu ya. Nah, baik. Setelah itu, untuk mengecek apakah Java-nya telah terinstall atau belum, kita masuk ke menu CMD. Kita tuliskan Java. Nah, ini ya dapat dilihat. Sudah masuk Java-nya. Kemudian kita cek versionnya. Nah, ini ya versi 6. Baik, setelah kita menginstal JDK dan JRE pada PC kita, lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu kita menginstal terlebih dahulu tools Jest. Nah, tadi kan sudah kita mengekstrak file Jest-nya. Kita buka file Jest-nya. Nah, di sini terdapat folder-folder pendukung tools Jest ya. Nah, di sini ada folder Eclipse. Kita buka. Nah, sebenarnya untuk default dari folder Eclipse yang ada di Jest ini memiliki isi folder yang masih tipenya itu zip ya. Maka dari itu harus diekstrak terlebih dahulu. Nah, karena di sini sudah terdiri dari beberapa folder dari Eclipse, nah itu sebenarnya sudah saya gunakan juga gitu ya. Jadi sudah saya kerjakan. Nah, setelah kita mengekstrak ke 5 file ini, mulai dari file govsandia.jest.debug sampai ke gov.sandia.jest. Nah, kita masuk ke folder hasil ekstrak dari Eclipse gitu ya. Eclipse versi Kepler. Nah, di sini dapat terlihat ya, terdiri dari beberapa folder gitu, mulai dari folder configuration sampai ke folder ini. Nah, ini merupakan file application dari Eclipse-nya. Nah, sekarang kita masuk ke folder fitur. Nah, di sini terdiri dari beberapa fitur pada Eclipse. Kemudian di sini juga ada folder plugin ya. Nah, karena tadi kita telah mengekstrak beberapa file pada folder JS yang pada folder Eclipse. Nah, kita pindahkan nih hasil dari
ekstrakan file govsandia.js.fitur ke dalam folder Eclipse ke folder features. Nah, di sini ya, dipastekan di sini. Nah, kemudian sisanya itu kita pastekan. Nah, sisanya berarti govsandia.js_debug, kemudian js.editor dan .review dan js itu kita pastekan di folder plugin. Nah, di sini ya, di folder plugin dapat lihat. Kemudian setelah selesai ya mempastekan di folder Eclipse ini, kita kopikan seluruh file atau folder yang ada di folder Eclipse ke dalam folder JS ke folder Eclipse-nya. Nah, di sini maka dapat dihasilkan tampilan seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita setting path di edit environment variable. Environment. Nah, di sini kita tambahkan class path-nya, class path dari JS-nya. Nah, ini di bagian tab system variable. Nah, ini kita beri nama variable name-nya itu class path. Kemudian variable value-nya itu berupa directory dari file js.jar. Nah, kita tinggal browse file aja. Kemudian kita masuk ke folder js-nya, kemudian masuk ke folder library-nya, dan kita pilih file js.jar-nya, kemudian di open. Nah, setelah penambahan class path selesai, itu seperti biasa kita harus merestart ulang PC kita agar dapat berjalan tools JS-nya. Nah, setelah kita merestart PC-nya, kita coba tes HMD apakah sudah terinstall atau belum. Pertama kita keluar dulu dari folder ASUS, pian user, kita ketikkan perintah java js.main. Nah, di sini dapat lihat ya bahwa tools JS itu telah terinstall dengan versi JS-nya itu 7.0b7 ya. Baik, selanjutnya kita cek juga nih pada aplikasi Eclipse-nya. Jadi kita mulai coba jalankan aplikasi Eclipse-nya. Cukup di double klik saja. Jadi kita langsung ke ini ya, ke menu help. Kemudian kita masuk ke menu about Eclipse. Nah, di sini apabila kita berhasil menginstal tools JS, maka akan muncul logo JS. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke menu new. Kita pilih new Java project. Kemudian kita beri nama projectnya, itu opsional ya bagi teman-teman, tapi saya memberikan nama project name GOCC. Kemudian kita next. Setelah itu finish. Nah, secara defaultnya project Java ini pada saat kita membuat file Java project itu secara otomatis akan muncul folder src dan JS System Library. Nah, karena saya di sini
sudah memiliki project untuk GOCC ya, menggunakan project Nakagawa, kita cukup mengimport saja project Nakagawanya, yaitu Dynamic Evolution pada robot cleaning atau robot pembersih ya. Nah, kita masuk ke menu general, kemudian kita pilih file system, kita next. Kemudian di sini kita masuk ke browse, kita cari file project Nakagawanya. Nah, ini ya, yang folder Dynamic Evolution. Kemudian kita oke. Nah, di sini dapat keterangan there are no resource currently selected for import, yang artinya kita harus memilih folder atau file-file yang ada di Dynamic Evolution. Oh, bentar. Ini sepertinya harus yang ini. Nah, oke, kita pilih semua. Kemudian kita klik finish. Nah, jadi di sini dapat keterangan override ya .classpath in folder GOCC. Nah, kita cukup klik yes to all saja. Kita tunggu sampai proses importing dari project Dynamic Evolution ini selesai. Nah, baik, di sini ya sudah selesai import projectnya. Ada folder src. Kemudian di sini juga pada folder src itu terdapat package dari project Dynamic Evolution, kemudian Jira System Library-nya. Nah, di sini kita buka folder lib. Nah, di sini dapat kita lihat ya, pada folder lib ini terdiri dari beberapa file.jar, mulai dari command CLI, kemudian jd.jar, jest.jar, dan svt.jar. Nah, jadi sebelumnya pada folder Dynamic Evolution ini, di folder lib, itu secara defaultnya hanya memiliki file .jar, command CLI, dan svt ya. Nah, di sini kenapa ada file jar jade dan jest gitu? Itu saya kopikan file .jar jade-nya. Itu kita buka terlebih dahulu ya si file jade-nya, kemudian kita masuk ke folder jade, folder lib. Nah, di sini ada file jade.jar-nya, kita kopikan saja. Dan kita paste di folder Dynamic Evolution di bagian folder lib. Nah, di sini. Begitupun dengan file just.jar-nya. Itu saya ambil dari folder just. Kemudian masuk ke folder lib. Nah, di sini terdapat file just.jar-nya. Nah, di sini kenapa terdapat file command cli.jar dan svt.jar itu sebenarnya saya pada saat proses penginstalannya itu ya coba-coba gitu. Jadi sebenarnya ada atau tidak pun file command cli dan svt ini itu tidak akan berpengaruh ya pada proses penginstalan Jest. Baik, untuk tahapan selanjutnya yaitu di sini saya akan mencoba running ya project dari Dynamic Evolution ini. Pertama kita pilih menu run, kemudian kita pilih run configuration. Karena project ini menggunakan
bahasa pemrograman Java ya, basisnya itu Java. Kita memilih Java application. Setelah itu di sini ada nama projectnya, karena tadi saya memberi nama projectnya itu GOCC, jadi secara otomatis terisi, ataupun kita bisa browse project yang akan di running pada Eclipse. Kemudian kita masukkan main class-nya itu jadi.root. Setelah itu kita isi type argumen dengan mengetikkan min GUI, kita kasih nama agent 1 ya, semikolon. Nah, setelah itu kita apply. Nah, di sini kita bisa saja memberi nama proses runningnya gitu, tapi saya biarkan defaultnya saja. Dan sekarang kita klik run. Nah, di sini muncul ya jadi remote agent management GUI-nya. Kemudian kita coba buka folder main container. Nah, secara default itu ada agent ARM, DF, dan RMA. Nah, karena kita akan menjalankan robot pembersihnya, kita klik pada menu Start New Agent di folder main container. Kemudian kita pilih class name-nya itu. Nah, di sini ada robot, cleaning robot ya. Kita klik. Kemudian kita beri nama robot pembersih. Ini opsional ya untuk memberi nama bebas. Boleh agent atau robot pembersih atau yang lain. Itu bebas untuk memberi nama. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke cleaning simulator. Nah, kemudian di sini ada keterangan maps ya. Jadi secara default maps yang digunakan itu pada package org.nox.cleaningexperiment.maps77, ataupun kita bisa menggunakan maps yang lain gitu. Nah, di sini kita klik reference, kemudian kita arahkan ke package map yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita coba read map. Nah, di sini dapat dilihat ya, mulai dari obstacle, kemudian ada tong sampah, dan kemudian ada stasiun untuk pengisian baterai robotnya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tab-tab yang ada di sebelah kiri ini. Ini ada button untuk memulai robot, kemudian button stop ya untuk menghentikan aktivitas robot, dan di sini ada keterangan speed ya untuk mengatur kecepatan robot dalam membersihkan sampah gitu ya. Kita coba ke sini. Nah, kemudian di sini ada inject item. Jadi bisa menambahkan item-item yang kita perlukan gitu pada maps ini. Nah, ini apabila kita ingin menambahkan, kemudian kita ya pilih terlebih dahulu itemnya, kemudian di-inject, ataupun kita ingin memindahkan item ini ya, bisa. Baik, langsung saja ya, kita coba menjalankan robotnya dengan mengklik button start. Nah, dapat dilihat ya, robotnya mulai bekerja membersihkan sampah-sampah. Nah, di sini dapat keterangan dari aktivitas robotnya ya. Nah, kemudian di sini dapat terlihat bahwa robot overload dust item. Jadi sampah yang disimpan di robot ini udah terlalu banyak gitu ya. Maka dari itu
si robotnya itu berhenti gitu, tidak dapat memasukkan sampah-sampah lain. Nah, sekarang kita coba klik start lagi dan robot itu mulai bekerja lagi. Namun ya tetap tidak bisa bekerja secara lancar gitu ya, karena sampahnya itu overload. Ini kita coba start lagi, mengisi baterai, kemudian sampah-sampah yang ada di Maps ini sudah hilang. Namun di sini untuk tong sampahnya itu tidak diisikan sampah ya oleh si robotnya itu. Kita stop saja. Kemudian kita kill agent robot pembersih ini ya, untuk memberhentikan robot. Baik itu merupakan simulasi bagaimana robot pembersih dalam menjalankan tugasnya gitu ya. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba melakukan pengembangan pada robot, yaitu pengembangan terkait baterai maintenance, kemudian manajemen jumlah beban, dan menghindari rintangan menggunakan control loop dengan penambahan perintah HCL dan menggabungkan perintah RMCL dan HCL. Baik, langsung saja kita jalankan project dynamic evolution-nya. Kita start new agent. Seperti biasa kita memilih kelas cleaning robot. Kemudian kita beri nama pembersih. Nah, baik, di sini sudah muncul ya cleaning simulatornya. Kita klik terlebih dahulu agent robot pembersihnya. Kemudian kita pastekan perintah HCL. Caranya dengan mengklik kanan pada agent robot pembersih, kemudian memilih send message, dan di sini terdapat bagian konten yang fungsinya untuk menginputkan perintah-perintah gitu ya yang akan kita gunakan. Nah, kita pastekan di sini perintah HCL-nya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik read map. Kita coba jalankan robotnya. Nah, di sini robot mulai berjalan mengambil sampah-sampah yang berserakan, kemudian menyimpannya ke dalam tong sampah. Kemudian robot ini tadi melakukan pengisian baterai. Nah, baterainya sudah low. Nah, dia melakukan pengisian baterai, kemudian menyimpan sampahnya dalam tong sampah. Setelah itu mengambil lagi sampah. Nah, sampai sampah yang ada pada map ini bersih gitu ya. Nah, jika kita perhatikan di sini ya, terdapat status dari robot pembersih ini ya, tidak terdapat overload gitu ya dalam membersihkan sampahnya gitu. Beda halnya seperti
pada percobaan running robot yang sebelumnya, di mana belum menambahkan perintah HCL ya sebagai pengembangan dari robot pembersih ini. Nah, di sini untuk status akhir dari baterai level robot pembersih ini itu sebanyak 36%, kemudian untuk load mode-nya itu sebanyak 40. Nah, baik. Di sini selanjutnya kita akan mencoba menggabungkan suatu perintah RMCL ya yang digunakan untuk menambahkan obstacle atau rintangan pada map si robot pembersih ini, yaitu kita terlebih dahulu memberhentikan si agent robot pembersih ini dengan cara mengklik kanan pada agent robot pembersih, kemudian memilih kill. Setelah itu kita berhentikan terlebih dahulu proses runningnya. Nah, hal ini dilakukan karena apabila kita menambahkan suatu agent gitu ya pada saat project ini di running, tentu saja cleaning simulatornya itu tidak akan muncul gitu ya, atau tidak akan berjalan. Di sini saya akan mencoba menambahkan control loop dengan menggabungkan perintah RMCL yang ditujukan untuk melakukan penambahan obstacle atau rintangan atau jenis sampah selain sampah kertas. Kita tambahkan terlebih dahulu agent baru dan kita pilih kelas cleaning robot dan robot pembersih. Agent name-nya, nah ini udah muncul cleaning simulatornya, dan kita tambahkan control loop dengan mengklik kanan kemudian pilih send message, dan pada bagian konten kita pastekan perintah RMCL. Nah, di sini klik OK. Ya, dan map kita start. Nah, di sini belum berjalan ya robotnya. Kita coba tambahkan tong sampah. Nah, kemudian kita coba tambahkan ya jenis sampah pasir. Kita tambahkan sampah daun di sini. Nah, baik, setelah itu kita tambahkan lagi control loop dengan perintah HCL pada bagian konten. Nah, di sini robotnya mulai bergerak ya, mengambil sampah-sampah, kemudian membuangnya pada tong sampah. Nah, di sini mengapa robot berhenti gitu ya? Karena load mode gitu pada robot tersebut itu sudah mencapai maksimum gitu ya. Jadi load mode sebesar 200 itu kapasitas dari robot pembersih dalam menampung jumlah sampah. Nah, baik, jadi pada penambahan
control loop RMCL dan ECL ini ya, dengan menggabungkannya itu terdapat status overload gitu ya pada kapasitas penyimpanan robot pembersihnya. Dan di sini dapat dilihat ya status dari baterai robot pembersih ini itu sebesar 84% dan lead mode-nya itu 220. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait demo dari project Dynamic Evolution oleh Nakagawa. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini saya Nur Fajar akan menjelaskan mengenai hubungan GOCC dengan evolusi dan adaptasi perangkat lunak. Self-adaptive system yang memungkinkan adaptasi pada saat runtime adalah cara yang menjanjikan untuk menangani perubahan lingkungan, termasuk gangguan atau kesalahan yang terjadi pada sistem. Sistem perangkat lunak tersebut harus memodifikasi dirinya sendiri agar lebih sesuai dengan lingkungan yang baru. Salah satu pendekatan utama untuk membangun sistem ini adalah dengan memperkenalkan multiple control loop. Evolusi perangkat lunak di sini berperan sebagai aktivitas penting untuk memperluas kemampuan adaptasi diri. Dan kemampuan evolusi dinamik di sini digunakan sebagai cara sistem untuk menyesuaikan diri pada saat runtime. Nah, pada penelitian kali ini digunakan ilustrasi robot pembersih yang berjalan pada simulator dan diimplementasikan pada JRE atau Java Runtime Environment. Pada penelitian ini terjadi dua buah evolusi perangkat lunak. Yang pertama yaitu dengan menambahkan manajemen beban. Mengambil item debu ataupun sampah yang berada pada field oleh robot ini akan menambah beban pada robot. Namun robot harus mengikuti aturan yang ada. Robot tidak bisa melebihi sampah yang ada pada robot tidak bisa melebihi beban yang telah diatur. Sehingga ketika sampah melebihi batas ambang yang sudah ditetapkan pada robot, robot akan mencari tempat sampah terdekat. Selanjutnya evolusi yang kedua ini berhubungan dengan evolusi yang pertama, yaitu evolusi di mana ketika robot menghindari rintangan yang ada. Nah, rintangan di sini yaitu dalam hal ini yaitu sampah ataupun item debu yang ada pada field. Nah, ketika robot sudah mencapai ambang batasnya, ketika sampah yang ada pada robot sudah mencapai batasnya, maka robot sudah tidak bisa menambah beban lagi. Maka dari itu, sampah dan item debu yang ada pada field dideteksi sebagai rintangan. Ketika robot mencari rute terdekat untuk mencapai bin ataupun tempat sampah, dan robot menemukan item debu ataupun sampah pada rute tersebut, sampah atau item debu tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam robot dan robot harus menghindari hal tersebut. Pada presentasi kali ini, kami telah menunjukkan kedua hal tersebut. Kami berharap video presentasi kali ini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.